faedah dari doa ini yaitu adalah at-taufiqu wal khadlanu biyadillah. Taufik dan khadlan. Khadlan itu adalah perendahan gitu ya. Itu ada di tangan Allah. Singkatnya, hidayah itu Allah yang atur. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW tadi menyebutkan dalam doa tadi, antal muqaddimu wa antal muakhiru. Ya Allah, engkaulah yang mendahulukan dan engkau yang menunda. Artinya kata para ulama, ya Allah, engkaulah yang mendahulukan hidayah sebagai rahmat bagi seseorang, dan engkaulah yang menunda hidayah itu sebagai penghinaan bagi orang tersebut. Jadi orang dia ini diberi rahmat dan sambutan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia ini disegerakan hidayahnya, disegerakan mendapatkan hidayah. Sedangkan orang ditunda mendapatkan hidayah, maka itu adalah karena khadlan. Ini sikap penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, sehingga dia ditunda untuk mendapatkan hidayah. Tapi bagaimanapun juga jemaah sekalian, kita harus sadar bahwasanya hidayah itu ada di tangan Allah. Allah yang atur. Siapa orang yang akan mendapatkan hidayah secara segera, atau siapa yang ditunda oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Sehingga tugas kita ini jemaah sekalian hanya menyampaikan. Ketika kita menyampaikan kepada orang, mendakwahi seseorang, menasihati seseorang, maka kita harus sadar bahwasanya orang itu mendapatkan taufik atau tidak, orang itu mau ikut dengan perkataan kita atau tidak, ikut dengan nasihat kita atau tidak, maka itu bukan tugas kita. Tetapi itu semata-mata Allah yang mengaturnya. Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan saja. Terus kita menyampaikan, bersabar dalam menyampaikan nasihat ini, dalam menyampaikan kebenaran kepada manusia. Maka itu sabar saja. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Sedangkan bagi kita harus sadar juga, kita ini yang namanya hidayah di tangan Allah. Tetapi bukan berarti kita diam saja tidak mencari hidayah. Faham tidak jawab? Kalau kita ketika menyampaikan kepada orang lain, kita sadari bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Allah yang ngatur orang itu dapat hidayah atau tidak, urusan Allah. Kita tugasnya hanya menyampaikan. Sedangkan kita, bagi diri kita sendiri, kita sadari bahwasanya hidayah di tangan Allah. Tapi ingat, hidayah Allah itu datang dengan adanya sebab. Kita harus apa? Mencari dan berusaha untuk mendapatkan hidayah tersebut. Makanya dengan lihat, para ulama misalnya menjelaskan tentang sebab-sebab agar seseorang itu mendapatkan hidayah. Ada sebab-sebabnya. Memang hidayah itu ada di tangan Allah. Allah yang ngatur. Tapi ada sebab-sebabnya agar seseorang itu memperoleh hidayah. Yang pertama yaitu adalah mujahadah. Agar orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama diantaranya adalah mujahadah. Apa mujahadah ini jemaah? Bersungguh-sungguh, berjihad. Mujahadah atau berjihad dari apa di sini? Kata para ulama, pertama jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad melawan godaan setan. Kemudian yang ketiga yaitu jihad melawan fitnah dunia, atau jihad dalam menjauhi fitnah dunia. 3 hal ini. Sebab atau sebenarnya ini 4 ya. Hawa dan nafsu itu kalau ulama ya, bahasa mereka itu dijadikan satu. Sehingga kalau kita kan hawa nafsu itu satu paket, ya kan? Sehingga 3. Ulama mengatakan 4. Baik. Jadi itu jemaah sekalian. Tugas kita pertama untuk mendapatkan hidayah itu adalah mujahadah. Kita lawan hawa nafsu kita ini. Jangan kita umbar gitu kan. Hawa nafsu ini diarahkan, ditahan. Kemudian yang berikutnya kita juga harus melawan bisikan setan. Jangan kita turuti bisikan setan itu. Dan yang ketiga yaitu adalah berjihad melawan fitnah dunia. Bukan berarti dunia itu ditinggalkan, tetapi kita jauhi fitnahnya. Kalau masalah